Huh? 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 Laban al y'all ready? Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Dah. 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazla Izeka Putri dengan NIM 2406660. Saya Rama Fadila dengan NIM 2407591. Di sini kami akan menampilkan eksperimen 5 yaitu mengenai efek fotolistrik 2 tentang stopping potensial. Ini merupakan alat yang kita pakai untuk eksperimen efek fotolistrik 2 yaitu Planck Constant Apparatus. Langkah pertama, jangan lupa kita masukkan dulu skala si contohnya. Setelah itu jangan lupa kita tekan tombol powernya. Oke, jadi di alat ini juga kita udah tertera si nilai panjang gelombangnya. Nanti kita akan mengkalibrasi sudut dan memvariasikannya. Jadi kita kalibrasikan dulu si sudut induknya dari mulai 0, -1 sampai nanti -8. Setelah kita mengkalibrasi sudut, kita akan menyalakan lampu terlebih dahulu. Dah. Setelah kita menyalakan lampu, kita akan menurunkan tegangan yang keluar di sini untuk melihat arus yang ada dari alat ini. Dan sini kita akan menurunkan ke 0 terlebih dahulu. Lalu ketika 0, maka variabel yang dicatat adalah yang ini. Ini yang menjadi data eksperimen yang akan kita ambil. Setelah melakukan tadi, kita akan melakukan berulang kali dengan variasi sudut 0, -1 hingga -8 seperti yang disebutkan di awal. Dan nanti akan menghasilkan stopping potensial yang berbeda-beda pula. Lakukan hal yang sama, di situ aja. Lagi. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil eksperimen fisika modern kami, yaitu eksplorasi efek fotolistrik menentukan konstanta Planck dengan metode potensial lenti atau stopping potensial. Eksperimen ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, memahami fenomena efek fotolistrik. Yang kedua, menentukan nilai konstanta Planck melalui metode stopping potensial. Sebelum masuk ke percobaan, mari kita bahas dasar teorinya. Efek fotolistrik terjadi ketika permukaan logam disinari cahaya dengan frekuensi tertentu, sehingga elektron pada permukaan logam terlepas. Einstein menjelaskan bahwa cahaya terdiri dari atas paket-paket energi yang disebut foton. Energi setiap foton sebanding dengan frekuensinya, yang dinyatakan melalui persamaan E sama dengan H kali F, di mana E adalah energi foton, H adalah konstanta Planck, dan F adalah frekuensi cahaya. Selanjutnya, metode yang kami gunakan dalam eksperimen ini adalah metode stopping potensial atau potensial henti. Stopping potensial adalah beda potensial minimum yang mampu menghentikan pergerakan elektron foton menuju anoda. Hubungan antara stopping potensial dari energi elektron dinyatakan dalam persamaan E kali V S sama dengan HF dikurangi P, di mana E adalah muatan elektron, Vs adalah stopping potensial, dan P adalah fungsi kerja logam. Dari persamaan ini, kita memplot grafik Vs terhadap frekuensi cahaya, maka kemiringan grafiknya akan menghasilkan nilai H dibagi E, yang dari situ kita bisa menentukan konstanta Planck H. Nah, selanjutnya adalah data hasil percobaan yang telah kami lakukan di eksperimen fotolistrik 2. Dapat kita lihat bahwa semakin kecil panjang gelombang, maka potensial hentinya semakin besar. Kita juga menentukan si frekuensi ambang dari rumus efek fotolistrik. Di mana frekuensi ambang itu dihasilkan dari rumus efek fotolistrik yang tadi telah tertera. Setelah itu kita membuat grafik tegangan henti terhadap frekuensi, di mana akan menghasilkan
regresi linear, di mana nilai regresi tersebut merupakan nilai frekuensi ambang pada efek fotolistrik tersebut. Sehingga dapat diketahui proses kita itu menentukan tegangan henti, frekuensi ambang, dan baru bisa kita menentukan konstanta Planck. Sehingga si panjang gelombang diukur dari yang terbesar menuju terkecil dan menghasilkan frekuensi yang meningkat. Artinya, semakin tinggi frekuensi cahaya, maka semakin besar energi foton yang diterima elektron, sehingga energi kinetik elektron dan tegangan henti juga akan meningkat. Nah, grafik tegangan henti terhadap frekuensi yang linear itu menunjukkan penjelasan efek fotolistrik menurut Albert Einstein. Artinya, si eksperimen ini sesuai dengan teori frekuensi ambang yang diperoleh yaitu sebesar 3,388 kali 10 pangkat 14 Hz. Lalu, kita juga memperoleh nilai konstanta Planck sebesar 4,72 kali 10 pangkat min 34 Joule second, di mana nilai tersebut berbeda dengan nilai teoritis, sehingga kesalahannya itu relatif sebesar 28,76%. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal itu disebabkan oleh keterbatasan alat ukur, pembacaan data, dan penentuan gradien grafik. Nah, secara garis besar, hasil percobaan berhasil membuktikan konsep dasar efek fotolistrik dan hubungan antara frekuensi cahaya dengan energi elektron. Kita juga bisa menentukan konstanta Planck meskipun tidak sesuai nilai teori. Ini merupakan kesimpulan yang kami peroleh yang disesuaikan dengan tujuan awal kami melakukan eksperimen. I just had to let you know you're